Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Ananda Ginting dengan NPM B1A024267. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pokok-pokok prinsip due process of law. Prinsip due process of law adalah prinsip dasar dalam sistem hukum yang menjamin setiap individu mendapatkan perlakuan hukum yang adil dan sesuai prosedur yang berlaku. Prinsip ini menekankan bahwa setiap warga negara berhak diproses hukum dengan cara yang benar dan adil, termasuk hak untuk didengar, mendapat pembelaan, serta mendapatkan pengadilan yang bebas dan tidak memihak. Due process of law juga mengharuskan adanya prosedur pemeriksaan yang adil dan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap proses hukum, sehingga seseorang tidak boleh dicabut hak hidup, kemerdekaan, atau hartanya tanpa melalui proses hukum yang sah. Pokok-pokok prinsip due process of law seperti yang pertama, praduga tak bersalah. Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan menyatakan sebaliknya secara sah dan final. Prinsip ini melindungi hak individu dari prasangka dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses hukum berlangsung. Beban pembuktian berada di pihak penuntut. Yang kedua, ada hak mendapatkan bantuan hukum. Terdakwa atau pihak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan bantuan atau pendampingan hukum dari pengacara atau penasihat hukum untuk mempertahankan haknya dan mendapatkan proses yang adil. Yang ketiga, ada hak untuk didengar dan membela diri. Setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pembelaan dan argumentasi dalam proses hukum, termasuk hak untuk memberikan keterangan dan menghadirkan saksi serta bukti pembelaan. Yang keempat, ada proses yang transparan dan terbuka. Proses hukum harus berlangsung secara terbuka, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan setiap pihak mendapatkan keadilan. Yang kelima, ada putusan berdasarkan hukum. Keputusan pengadilan harus didasari pada hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan, sehingga putusan bersifat adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Kelima pokok prinsip ini adalah bagian penting dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia dan menegakkan keadilan dalam sistem peradilan pidana maupun peradilan secara umum. Prinsip due process of law berfungsi sebagai jaminan bahwa setiap individu akan memperoleh perlakuan hukum yang adil dan sesuai prosedur yang berlaku. Fungsi utamanya ialah melindungi hak asasi manusia dalam proses peradilan, termasuk hak untuk didengarkan, mendapatkan bantuan hukum, dan mempertahankan diri dengan pengadilan yang bebas dan tidak memihak. Due process juga mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat hukum serta memastikan bahwa setiap keputusan hukum didasarkan pada fakta hukum yang sah. Dengan demikian, prinsip ini menjadi landasan penting dalam menciptakan sistem peradilan yang berkeadilan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Implementasi due process of law juga menuntut independensi dan juga imparsialitas hakim agar proses hukum berjalan dengan netral dan objektif. Secara esensial, prinsip ini juga melarang penggunaan prosedur hukum yang tidak diatur dalam undang-undang yang dapat merugikan individu, serta menjunjung tinggi supremasi hukum dalam penegakan keadilan. Due process sudah menjadi bagian penting dalam perlindungan hak asasi manusia dan sistem peradilan pidana yang menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Jadi demikianlah penjelasan dari saya mengenai pokok-pokok prinsip due process of law. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.